Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Kepada pecinta Gus Chandra yang berbahagia, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua untuk dapat mendengarkan kajian ini yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biografinya Imam Nafi. Imam Nafi itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita jelaskan lagi. Kota yang paling memperhatikan Al-Quran, baik dalam hal tilawah atau pembacaan, hafalan, pembelajaran maupun pengajaran adalah Madinah. Madinah juga merupakan kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat hijrah beliau, tempat tinggal para muhajirin dan ansar. Di tempat hijrah beliau, tempat tinggal para muhajirin dan ansar. Dari kota inilah terlahir para imam qari dan ulama yang terkemuka di sekitar sudut-sudut Masjid Nabawi, dan di lorong-lorongnya tersebar halaqah Al-Quran, tempat duduk para syekh untuk mengajarkan orang banyak dan memberikan mereka ijazah dalam bacaan Al-Quran dengan sanad yang terhubung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap. Nama beliau adalah Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim al-Laisi atau Maulahum al-Mukri al-Madani. Al-Madani bukan berarti beliau penduduk asli kota Madinah. Beliau berasal dari Asbahan, kemudian tinggal dan terkenal di Madinah Al-Munawwarah. Kunyah beliau adalah Abu Ruwaim. Ada yang menyebutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau adalah Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim al-Laisi atau Maulahum al-Mukri al-Madani. Al-Madani bukan berarti beliau penduduk asli kota Madinah. Beliau berasal dari Asbahan, kemudian tinggal dan terkenal di Madinah Al-Munawwarah. Kunyah beliau adalah Abu Ruwaim. Ada yang menyebutkan bahwa kunyahnya adalah Abu Abdullah, dan ada yang menyebutkan lainnya. Sifat-sifat secara umum. Nafi bin Abi Nu'aim adalah salah satu dari qurra as-sab'ah. Dia juga merupakan ahli fikih dan seorang yang banyak beribadah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Asma'i rahimahullah berkata, kanat ujalisu Nafi'un bin Abi Nu'aimi wa kana minal qura'il fuqaha'i al-ibadi. Saya sering duduk bersama Nafi' bin Abi Nu'aim dan dia termasuk di antara qari yang juga ahli fikih dan ahli ibadah. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi rahimahullah mengatakan, Imam Nafi' rahimahullah adalah seorang yang zuhud, dermawan, telah salat di masjid Rasulullah SAW selama 60 tahun. Dia berkulit hitam, sangat hitam, asalnya dari Asbahan, berakhlak baik, berwajah tampan, dan memiliki selimut humor. Berarti mirip seperti saya berarti. Diriwayatkan lagi bahwasanya ketika dia berbicara aroma misik tercium dari mulutnya. Seseorang bertanya kepadanya, apa kamu menggunakan minyak wangi setiap kali kamu duduk membacakan Al-Quran kepada orang-orang? Dia menjawab, inilah akrabut tayyiba wala amussuhu walakin ra'aitu fima yarannaimu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fiyya wa min dzalika lil waqti yusammu min fami hadhil raihatu. Artinya, saya tidak pernah menggunakan minyak wangi atau menyentuhnya. Suatu saat aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan beliau membaca Al-Quran persis di depan lisanku. Sejak saat itu aroma ini tercium dari mulut saya. Keadaannya bersama Al-Quran. Nabi bin Abi Nu'aim rahimahullah adalah imam dalam al-qiraah di Madinah. Kepemimpinan dalam mengajarkan qiraah berakhir padanya, dan orang-orang sepakat atas qiraahnya dan memilihnya setelah generasi tabi'in. Dia telah mencurahkan kemampuannya untuk membacakan dan mengajar Al-Quran selama lebih dari 70 tahun. Dia juga merupakan seorang yang berilmu tentang berbagai cara qiraah dan mengikuti jejak para imam terdahulu di negerinya. Sa'id bin Mansur rahimahullah mengatakan bahwasanya dia mendengar Malik bin Anas berkata, Qiraatu ahli Madinati sunnatu ay muhtaratun. Qiraah orang-orang Madinah adalah sunnah, yaitu pilihan. Ketika ditanya ketika Al-Laits bin Sa'ad rahimahumullah datang ke Madinah pada tahun 110 Hijrah. Dia menemukan Nafi sebagai imam bagi orang-orang dalam qiraah, tidak terbantahkan. Ibnu Mujahid rahimahullah berkata, karena imamul ladzi qoma bil qiraati ba'da tabi'ina bi Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nafi'un wa kana aliman bi wujuhil qiraati mutabingan asale a'immatil al-mazina
bibaladihi. Nafi merupakan imam yang menjadi panutan atas qiraah setelah generasi tabi'in di kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang yang berilmu tentang berbagai cara qiraah, mengikuti jejak para imam terdahulu di negerinya. Gurunya dalam qiraah, Nafi bin Nu'aim rahimahullah mengambil bacaan qiraah pada sejumlah tabi'in di Madinah. Dikisahkan bahwa ia membaca kepada 70 tabi'in. Dia mengambil bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Hurmuz al-Arad, Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, Syaibah bin Nisa, Yazid bin Luman, Muslim bin Jundub, Nafi Maula bekas budaknya Ibnu Umar, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Abu Al-Zinad, Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Salim bin Khuwaid, Salim bin Khuwat, dan lain-lain rahimahullah. Ibnu Al-Jazari rahimahullah berkata, Fatuwatiru indana annahu qira'an ala khamsatil ula. Telah menjadi mutawatir bagi kami bahwa dia atau Nafi membaca pada 5 orang pertama. Ubaid bin Maimun At-Taban rahimahullah berkata bahwa Harun bin Al-Musayyib berkata kepadanya, Qira'atu min takri, qultu qira'atun Nafi, qala fa'na filamin qira'an Nafi, qala ala iqlajat wa qala iqlajat qira'atu ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala Abu Hurairah qira'atu ala Abi bin Ubay bin Ka'bah wa qala Abi arada ala Rasulullah Qur'ani wa qala Amirni Jibrila an amada alaikal Qur'an. Kira siapa yang kau baca? Saya menjawab qira'ah Nafi. Dia bertanya, pada siapa Nafi membaca? Saya menjawab, pada Al-Araj. Dan Al-Araj berkata, saya membaca pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah berkata, saya membaca pada Ubay bin Ka'bah. Dan Ubay radhiyallahu anhu berkata, saya membaca Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, Jibril memerintahkan saya untuk membacakan kepada Anda. Ibnu Mujahid berkata, Wakana Abdurrahman Aqil Rajab Qadar Qur'an ala Abi Hurairah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma. Abdurrahman Al-Arad telah membaca pada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Muridnya dalam qiraah. Nafi bin Abi Nu'aim telah mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang dalam waktu yang panjang. Di antara mereka yang membaca kepadanya dari generasi pendahulu adalah Malik bin Anas,
Ismail bin Ja'far, Isa bin Wardan Al-Hadda, Sulaiman bin Muslim bin Jamas rahimahumullah. Mereka merupakan orang-orang yang sebaya dengan Nafi. Selain itu, dia juga mengajarkan kepada Ishaq al-Musayyibi, al-Waqidi, Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad, Qalun, Ismail bin Abi Uwais, yang merupakan orang terakhir yang membaca kepadanya sebelum dia meninggal. Al-Asma'i, Abu Amr bin Al-A'la, dan banyak lainnya rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukannya dalam ilmu hadis. Kedudukan Nafi bin Abi Nu'aim rahimahumullah dalam ilmu periwayatan tidak seperti kedudukannya dalam mengajarkan dan membaca Al-Quran dari sisi ketepatan dan hafalan. Oleh karena itu, orang-orang berbeda pendapat tentangnya. Ada yang menilai sidqah atau kuat, ada yang menilainya lemah. Namun demikian, ia tetap dinilai makbul atau diterima dalam periwayatan, meskipun adanya perbedaan pendapat tersebut. Para penulis kitab-kitab hadis tidak meriwayatkan darinya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Zahabi. An-Nasa'i rahimahullah berkata, "Laisa bihi ba'sa." Tidak ada masalah dengannya. Sementara Abu Hatim rahimahullah berkata, "Saduqa salihah hadisi." Sadiqu salihul hadisi. Dia jujur, hadisnya baik. Nafi bin Abi Nu'aim rahimahullah dilahirkan sekitar tahun 70 Hijriah dan meninggal pada tahun 196 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah menurut pendapat yang benar. Ketika mendekati ajalnya, anak-anaknya berkata kepadanya, "Berikan wasiat kepada kami." Dia rahimahullah berkata, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum fatiullaha wa rasuluhu in kuntum mu'minin." Artinya, bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan antara kalian dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Demikian semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Sekian dari video saya. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita lanjut di dalam waktu. Kalau Anda suka dengan kajian ini, mohon di like dan di subscribe di channel Setia, karena subscribe yaitu gratis, tidak berbayar. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.